والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih, halaman yang ke-163. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-163. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih, fayas'aqul malaikah, kemudian malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun pingsan, para malaikat pada pingsan. Wa yakunu awwalu man yufiq Jibril alaihissalam. Kemudian di antara para malaikat yang pertama kali sadar adalah Jibril alaihissalam, li'annahu asyraful malaikah. Karena Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Wa huwa ar-rasulu bainallahi wa bainar rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang mana Jibril alaihissalam adalah utusan antara Allah taala dan antara para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yuqal Jibril, dikatakan juga Jibril. Wa yuqal Jibril, dikatakan juga Jibril, sama. Fayamuruhu Allah taala an yuballighal wahya ila man yasha. Maka Allah telah perintahkan Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada siapapun yang Allah telah kehendaki. Wa kullama marra bis sama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati langit, maka malaikat yang di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb kita, Rabb kami wahai Jibril? Fayaqul qala kadza wa kadza. Kemudian Jibril mengatakan kepada malaikat tersebut, Allah Taala mengatakan seperti ini dan seperti ini. Fayantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Maka habislah atau sampailah akhir wahyu, ya barakallahu fikum, na'am, kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki, yang Allah Taala perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Maksudnya sampai akhir wahyu itu habis, seperti itu keadaannya. Nah, silsilahnya, tata caranya seperti itu. Wal mustariquna yasma'una hadzal kalam bainal malaikah. Sedangkan para pencuri khabar, para setan, mereka mendengar ucapan ini yang diucapkan di antara para malaikat. Wa rubbama hafidhu syai'an. Bisa jadi mereka para pencuri khabar ini, para setan tadi itu, menghafal sedikit kabar yang disampaikan. Wa rubbama alqauhu ila saharah. Kemudian terkadang juga disampaikan kabar tersebut kepada para tukang sihir. Wa rubbama ahraqu bainas sama'i wal ard. Bisa jadi mereka terbakar, nah, antara langit dan bumi, walam yuballighu syai'an, mereka tidak menyampaikan sedikit pun. Fal amru biyadillahi azza wa jalla, maka perkaranya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud min hadza kullih, dan yang diinginkan dari ini semuanya, bayanun annal wajiba ibadatullah wahdah, penjelasan bahwasanya yang wajib adalah beribadah kepada Allah taala semata. Wa annal ibadatu haqqullah wahdah, dan bahwasanya ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Laisa lil malaikati wala li ghairihim, bukan untuk para malaikat, bukan pula untuk yang selain mereka, mimman huwa afdal minhum. Tidak pula dari selain mereka yang lebih afdal daripada para malaikat. Kar rusul, seperti para rasul. Laisa lahum haqqul ibadah, mereka tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Hadza haqqullah haqqun lillahi wahdah, yang mana ini adalah merupakan hak Allah taala semata, yaitu ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu bahwasanya Allah taala dialah zat yang maha hak, dan bahwasanya semua yang mereka seru selain Allah taala adalah batil. Wa fi hadza dalalatun ala khaufil malaikah min rabbihim wa barakallahu fikum faz'ihim minhu. Di dalam ayat ini ada pendalilan bahwasanya takutnya para malaikat terhadap Rabb mereka, dan juga barakallahu fikum merasa khawatir atau kaget terhadapnya. Barakallahu fikum, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi minal fawaid, di dalamnya juga ada faedah, anna syayatina tastarik as-sam' wa tasma' ba'd asy-syai' min as-sama', bahwasanya para setan itu mencuri pendengaran dan mendengar sebagian perkara yang disampaikan dari langit. Waqat ulqiyat alaihim asy-syuhub, terkadang para setan tersebut dilempar pada mereka meteor-meteor, jadi dilemparkan meteor kepada mereka. Wa syuddida alaihim waqtul wahyi. Dan juga diperketat atas mereka ketika waktu
disampaikannya wahyu. Wa kanu qabla dzalik yastami'una Naam. Wa kanu qabla dzalik yastami'una wa ba'da dzalik. Padahal mereka pada asalnya sebelumnya itu mereka saling mendengar kabar-kabar yang di langit. Dan setelah itu pun juga mencari pendengaran, mencuri. Walakin suddida 'alaihim fi waqtin nubuwah, akan tapi diperketat atas mereka ketika waktu barakallahu fikum kenabian. Falamma matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sara istima'uhum taratan yusibuhumus syihab. Kemudian tatkala sudah meninggal Nabi Muhammad SAW, maka menjadilah pendengaran mereka terkadang barakallahu fikum yusibuhumus syihab, terkadang mereka tertimpa dan juga terkena oleh meteor, wa taratan la yusibuhum, terkadang meteor pun juga tidak mengenai mereka. Walakin lam yakun kama kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak seperti dahulu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya annallaha hafizal wahyi. Dikarenakan Allah Taala menjaga wahyu, menjaga wahyu tersebut, wasana kalamahu. Wasana kalamahu, dan Allah Taala menjaga ucapannya. Min talfiqis syayatin, dari apa? Dari tipu daya syaitan atau dari kedustaan setan, wa kadzibihim, dan juga kedustaan, wa iftiraihim, dan juga perkara-perkara dusta yang dibikin oleh setan tersebut terjaga kalam Allah Taala. Wa bi kulli halin fahum qad yasma'una syai'an. Bagaimanapun keadaannya mereka sudah mendengar sedikit. Walakinnahu la yanbaghi an yaghtar bidzalik. Tapi tidak selayaknya seorang itu tertipu dengan mereka. Tertipu dengan kabar yang mereka nukilkan atau yang mereka curi. Wala yanbaghi an yuqallidus sahara wal kahana fi dzalik, dan tidak selayaknya mengikuti para sihir dan juga barakallahu fikum para dukun dalam masalah tersebut. Bal yajibu takdzibahum. Bahkan apa? Wajib untuk mendustakan mereka. Wal inkar alaihim, dan wajib mengingkari mereka. Wa uqubatihim, dan bahkan wajib untuk menghukum mereka. Wa uqubatuhum. Wal qada alaihim, bahkan wajib untuk apa? Segera menyelesaikan urusan mereka. Li alla yuftinun nas, agar mereka tidak memfitnah manusia. Wa man idda'anahu ya'lamul ghaib, dan barang siapa yang mengaku-ngaku bahwasanya dia tahu perkara ghaib, aw sadaqahum fi ilmil ghaib, atau malah justru orang itu membenarkan tukang sihir dan para dukun dalam ilmu ghaib yang mereka aku tadi, sara kafiran, orangnya menjadi kafir. Nasallahu al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Taala keselamatan. Wa fi hadza fadlul malaikah, di dalam penjelasan ini juga ada keutamaan para malaikat. Wa annahum fi ta'atillahi wa khadamihi wa khidmatihi subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya para malaikat tersebut berada di ketaatan kepada Allah Taala dan juga membantu Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu Jibril, dan juga ada keutamaan bagi malaikat Jibril. Wa annahu ra'suhum, bahwasanya malaikat Jibril adalah pemimpin mereka. Was-safir bainallahi wa bainar rusulihi alaihi wassalatu wassalam, perantara antara Allah dan antara para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, wallahu alam. Barakallahu fikum. Jadi malaikat Jibril ini pimpinan para malaikat yang lainnya. Kemudian juga perantara pusat antara Allah Taala dengan para rasulnya. Wa fihi aidan minal fawaid. Di dalamnya juga ada faedah-faedah kalamullah, ucapan Allah Taala, wa annallaha yatakallam idza syaa kama takallama bil Qur'an, yatakallam idza syaa wa ya'muru bima syaa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki, sebagaimana Allah Taala berbicara dalam Al-Qur'an, berbicara dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Wa ya'muru bima syaa, dan Allah Taala perintahkan sesuai dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Wa hakadha yaumil qiyamah yatakallam wa ya'mur jalla wa ala. Dan demikian pula lah nanti dari kiamat Allah Taala akan berbicara dan memerintahkan. Wa yukhatib ahlal jannah, dan akan mengajak bicara penduduk surga. Wa yaqul hal raditum, apakah kalian sudah ridha? Allah Taala mengatakan kepada penduduk surga, fa kalamuhu haqqun, ucapan Allah Taala itu benar. Wa kalamun yaliqu bijalalih, ucapan yang layak sesuai dengan keagungannya. La yushbihu kalamal makhluqin, tidak serupa dengan ucapan orang-orang manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Wa hakadha iradah, idza arada Allah yusaf Allah bil iradah. Demikian pula kehendak dan keinginan Allah Taala apabila Allah Taala menghendaki. Allah Taala disifati dengan iradah, punya keinginan. Walahu iradah jalla wa ala wa masyiah taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Allah Taala memiliki keinginan, Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan, dan juga Allah Taala memiliki kehendak yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, para setan yang mencuri pendengaran dari langit tersebut, barakallahu fikum, terkadang kena sambaran meteor, akhirnya enggak sampai kabarnya ke bumi. Terkadang apa? Tidak kena sambaran meteor sehingga dikabarkan kepada para dukun dan tukang sihir atau semisalnya. 100 kabar itu kebanyakan dusta semuanya, tapi yang kadang ada salah satu yang benar. Nah, itulah sebagai ujian yang Allah Taala berikan kepada manusia. Nasallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.